saya justru saya nggak ngerti mau mengucapkan apa, karena saya hanya baca berita. Ada beberapa kasus yang menurut saya justru bingung nih. Satu, Pak Jokowi mengeluhkan bahwa pembangunan nih, ada waduk nggak ada irigasinya. Terus kemudian ada pelabuhan nggak ada jalan. Terus ada lagi nanti kita bahas soal bahwa beliau bingung dengan dana bansos itu sampai dananya acak adut kemarin ada 21 juta yang dana double ya, dana yang nggak jelas gitu. Terus berikutnya penyerapan anggaran yang beliau juga marah-marah kenapa sampai sekarang penyerapan anggaran rendah. Nah, yang ini menurut saya ini betul-betul kalau anak muda sekarang menyebutnya itu damn I love Indonesia karena hanya bisa terjadi di Indonesia. Gitu Bung Rocky. Bagus juga nih keluh kesahnya. Coba. Ya. Ada waduk, nggak ada irigasi. Terus ada apa tadi? Ada pelabuhan nggak ada jalannya. Ini Pak Jokowi heran, ada waduk, ada Pak Jokowi heran, ada waduk nggak ada irigasi, ya. Ada pelabuhan nggak ada jalan. Ya masuk akal itu keheranan itu. Cuman rakyat juga heran, ada negara nggak ada kepalanya, ada kepala nggak ada isinya, sama juga logikanya. Ya. Nah kita mungkin bisa bermain-main dengan judul itu. Ya. Tapi kan Pak Jokowi mau ngeluh ke siapa kan itu soalnya kan. Ya. Waduh dia yang suruh bikin. Kenapa dia suruh bikin sekaligus irigasi kan jadi orang bertanya. Kan kita cuma disuruh bikin waduk, nggak disuruh bikin irigasi. Kita cuma disuruh bikin pelabuhan, nggak disuruh bikin jalan itu kan. Jadi soal-soal semacam ini. Karena itu kemudian saya membayangkan rakyat akan bilang, jangankan kepala negara. Kami juga rakyat bingung, ada negara nggak ada kepalanya, ada kepala nggak ada isinya. Itu kan nanti jadi mainan begitu. Ini kita membayangkan orang berpikir. Ya betul. Oke. Nah, juga soal bansos. Ini kan sudah lama sebenarnya kita ributkan soal ini. Tiba-tiba kenapa beliau jadi baru ribut sekarang gitu? Ya dia baru sadar aja tuh, wah ternyata ada yang lebih parah tuh dari soal-soal data yang masuk ke dia. Kan soal data itu berarti nggak pernah ada rapat kabinet kan? Kalau udah rapat kabinet kan Pak Jokowi tahu dari awal. Apa Bu Risma nggak ngomong dari awal? Masa baru sekarang Jokowi tahu bahwa datanya palsu tuh? Jangan-jangan semua data yang masuk ke beliau itu memang dipalsukan. Jadi saya tetap melihat bahwa menterinya udah nggak peduli dengan presiden sebetulnya kan. Kan ya suka-suka deh. Jadi Jokowi ngomel pun menterinya bilang ya ntar juga selesai kok nih. Jadi tahan-tahan aja. Itu sebetulnya yang disebut sebagai involusi di dalam kultur kabinet. Jadi saling lempar tanggung jawab aja. Paling di antara mereka begitu baca berita hari ini Presiden Jokowi heran nggak ada negara, ada pelabuhan, nggak ada jembatan, nggak ada waduk macam. Itu saling WA di antara mereka tuh. Mungkin menteri sana bilang gile, dia ngomel lagi tuh. Padahal dia nggak suruh kita bikin irigasi. Yang sana bilang lalu diemin aja lah, ntar juga dia pusing kan. Jadi Presiden Jokowi diolok-olok oleh menterinya sebetulnya melalui WA group di antara mereka. Jadi WA group ini mesti dibaca oleh menteri. Saya tetap mesti berkesimpulan begitu. Karena kalau Presiden punya sikap yang sebut aja otoritarian sedikit, dia pasti nggak akan keluh karena dia udah panggil di ruang kerjanya sendiri dong. Dia mesti omelin di ruang kerjanya, bukan dia ngomelin di publik. Nah, dia ngomelin menterinya di publik, ya menterinya justru makin balelo. Karena ini artinya dia marahin menteri-menterinya kan. Ya. Oke. Saya kalau ini melihat banyaknya kasus semacam ini, saya teringat dulu kan ada, senang kita waktu kecil ada yang artikel yang disebut believe it or not gitu ya, percaya nggak percaya deh gitu. Ya kan itu dulu ada kan yang itu sangat terkenal tuh acara itu. Cuman sekarang kelihatannya mungkin karena banyak keanehan acara itu nggak jadi populer lagi tuh Bung Rocky. Iya, percaya apa nggak percaya semua orang anggap nggak percaya jadi. Nah, dengan berkaitan dengan data ini, kemarin soal bansos yang sampai 21 juta dan ada data fiktifnya itu, saya menyimak ketika rapat kerja di DPR, Bu Risma mengucapkan kosakata yang menurut saya juga khas Indonesia. Saya sendiri sampai mumet gitu. Beliau berkeluh kesah ini. Nah, beliau itu seingat saya menteri yang kedua yang bicara soal mumet gitu. Ya, yang kalau Pak Jokowi kan ruwet. Ini kalau menterinya mumet gitu, Sri Mulyani dan Ibu Risma. Itu yang nggak ada di dalam kepemimpinan Pak Harto atau SBY. SBY sering berkeluh kesah, tapi nggak pernah dia bilang mumet karena dia mau urai itu kan.
dia berkeluh kesah terhadap keadaan politik yang tertuju pada pribadi dia. Tapi soal kebijakan nggak pernah. Jadi baru sekarang satu kabinet berkeluh kesah tentang kebijakan. Jadi orang bertanya, lu orang kan pakar semua ahli, ngapain berkeluh kesah ke rakyat? Rakyat juga nggak ngerti apa yang dikeluh kesahkan. Jadi terlihat sama sekali nggak ada orkestrasi sebetulnya. Pak Jokowi seolah-olah nggak memimpin kabinet. Jadi apa yang diputuskan di sidang kabinet itu nggak dijalankan di lapangan kan. Diputuskan bikin irigasi, dibikin bendungan. Diputuskan bikin bendungan, dibikin irigasi. Kan? Lalu apa fungsi evaluasinya di situ tuh? Jadi terlihat bahwa lain kalau ada teknokrasi. Teknokrasi itu artinya presiden hanya bikin gambar di papan tulis 2-3 poin, lalu Menko-nya langsung tahu apa yang mesti dikoordinasikan, lalu turun ke bawah menjadi keputusan teknis. Ini kelihatannya memang nggak ada, karena ini soalnya berlangsung karena Menko-nya semua adalah orang politik. Kalau dia teknokrat murni, dia ngerti line up, algoritma dari pembuatan keputusan. Ini kan orang politik, jadi nunggu aja kalau presiden kasih kesempatan di dia, ya dia colong juga kebijakan itu untuk kepentingan partainya kan. Jadi gitu-gitu tuh. Jadi akibat dari presiden yang dari awal tidak konsisten. Dia bilang kabinet tidak boleh diisi oleh partai politik, akhirnya dia isi. Bahkan Menko-nya orang politik semua tuh. Maka berlangsunglah politik mengatasi policy. Kan mestinya dihasilkan policy. Yang berlangsung aja tukar tambah politik. Oke, Bung Rocky, ini supaya akurat, ini saya bacakan sekarang data soal ada berita lain ini. Pak Jokowi jengkel, target ekonomi tumbuh 7%, tapi belanja APBN membeli. Nah, ini menarik juga nih. Saya baca ya supaya akurat nih ya, Bung Rocky ya. Ya, Pak Jokowi memaparkan realisasi belanja APBN masih di angka 15%, sementara APBD masih 7%. Jadi lebih kecil lagi di daerah-daerah. Serapan belanja anggaran pemulihan ekonomi nasional pun baru 24,6%, padahal 700 triliun disiapkan untuk memulihkan ekonomi dari dampak pandemi. Ini data ini coba, ini kan ngeri sekali datanya. Terus kemudian lagi pengadaan barang. Ini kan biasanya pengadaan barang ini diharapkan untuk memicu pertumbuhan ekonomi di daerah ya, terutama mengandalkan APBN. Pengadaan jasa di kementerian dan lembaga pusat baru 10,98%, sementara di pemerintah daerah cuma 5%. Pertanyaan saya, bukankah dengan undang-undang COVID itu para kepala daerah itu dibebaskan dari kemungkinan pidana ketika dia menyelenggarakan program-program pemerintah. Jadi sebenarnya aman, apalagi tidak akan kena jangkauan KPK. Itu kan kemarin banyak dikeluhkan bahwa KPK ini menghambat investasi, kemudian juga membuat para kepala daerah nggak berani bergerak. Nah sekarang sudah ada jaminan dari undang-undang juga tidak bergerak. Sementara KPK-nya sendiri kan juga sudah dilumpuhkan. Jadi apa yang terjadi kalau gitu? Yang terjadi nggak ada yang paham metodologi dari yang disebut state spending. Kan dalam krisis negara harus keluarin uang supaya ekonomi tumbuh itu. Ya. Itu teori Keynesian economy, state spending yang seluruh kabinet mestinya hafal itu tuh. Jadi kalau itu nggak terjadi, artinya di daerah tidak menganggap bahwa state spending itu akan menghasilkan pertumbuhan itu. Nah karena itu supaya tetap uang yang disalurkan ke daerah itu tumbuh, ya dia simpan aja di bank kan dana-dana itu. Mungkin bank pembangunan daerah kebanyakan duit itu, lalu dipakai buat diendapkan 3 bulan, ada yang perlu duit. Jadi kepala daerah akhirnya jadi pemain finance aja, bukan pemain anggaran negara. Jadi ini satu soal. Dengan kata lain, ada mbalelo dan ada oportunisme itu. Orang menganggap bahwa apa pentingnya tuh. Nanti gua ditangkap. Enggak bakal ditangkap, udah dijamin kok. Jadi itu keadaannya tuh. Nah, dalam keadaan itu lalu kita dengar Menteri Luhut meminta supaya separuh kabinet pindah ke Bali tuh. Supaya ekonomi tumbuh dari Bali tuh. Ya. Itu juga sama teorinya, state spending juga memang betul. Kalau ke Bali berarti ada spillover kegiatan ekonomi di daerah, maka ekonomi tumbuh. Tapi sialnya yang mau dipindahin kabinet. Ngapain dipindahin? Apa spillovernya? Kabinet kan masuk hotel, belanjanya ke pasar, enggak, belanjanya ke supermarket mewah yang enggak ada spillover ke rakyat. Jadi secara teoritis ini udah kacau nih. Mau menggerakkan ekonomi, sementara ide tentang pertumbuhan itu tidak dimengerti. Konsumsi mau dinaikin, tapi kalau kita bayangin misalnya dibawa ke Bali, lalu kita bertanya hotel mana? Lo semua menteri punya resort di Bali, jadi yang mau dihidupkan resort para menteri di Bali kan itu aja. Ini penipuan nih.
Nah, dan tapi menariknya adalah bahwa sementara Menteri Keuangannya minta agar dilakukan penghematan anggaran. Bahkan ancamannya kalau tidak segera melakukan revisi anggaran, dananya akan diblokir. Jadi ketika mereka mengajukan anggaran untuk work from Bali kan gitu menyebutnya ya, bisa jadi kata Menteri Keuangan, oh ini pemborosan naik pesawat, hotel, apa dan sebagainya, SPJ, itu kan yang mesti dihitung. Jadi bakal dicoret juga Menteri Keuangan. Ini kan jadi tambah bingung gitu. Oh gitu sih nggak bingung, presiden yang bingung pro siapa, pro Luhut apa pro SMI kan? Jadi akhirnya disodorkan lagi dilema itu pada presiden. Dia mau pro Menteri Keuangan yang mau berhemat atau pro pada Menko Investasi yang ingin menghidupkan ekonomi. Jadi kalau presiden itu punya kemampuan untuk memutuskan ini nggak ada soal. Sebelum ini masuk ke publik, mestinya presiden udah bilang nggak bisa itu karena saya pro Sri Mulyani. Tapi presiden biarin kan. Maka Menteri Luhut juga menganggap ya memang masuk akal. Supaya ekonomi Bali bertumbuh, maka kegiatan administrasi separuh dari kabinet dilakukan di Bali itu. Ya Sri Mulyani ngintip bahwa itu artinya lu minta SPJ lagi dong, lu minta segala macam tuh. Atau bahkan Sri Mulyani tahu wah, separuh dari kabinet kita punya hotel kok di Bali, jadi mau pakai hotel mereka. Itu namanya insider trading namanya tuh kan. Jadi hal-hal semacam ini yang sebetulnya tadi juga kita heran kok presiden heran tentang hal-hal yang memang dia tahu buruk kan. Ajaib juga tuh. Jadi presiden betul-betul believe it or not itu. Dan orang bilang tidak, saya tidak percaya. Oke, tapi dengan begitu saya kira kalau dari sudut kita supaya kita juga tidak ikut mumet, tidak apalagi ikut stres, lebih baik kita anggap ini lucu-lucuan saja gitu kan, makin menarik, negeri ini semakin lucu gitu. Jadi orang anggap ini kabinet toprak humor apa siapa dulu yang jago bikin beginian ya Asmuni CS itu. Jadi terjadilah persekutuan antara kemuakan orang terhadap rejim karena soal Habib Rizik yang dianggap tidak adil dan kejengkelan akademisi melihat kebijakan. Kan yang jengkel pertama mestinya kampus kan kampus yang tahu bagaimana mungkin public policy dihalangi oleh political interest, kan itu mesti diselesaikan. Tapi Presiden Jokowi dari awal kan sudah diijon oleh oligarki itu, sehingga oligarki menganggap bahwa ya kita mainin aja keadaan semacam ini, sehingga kalau terjadi krisis kita masih bisa menyelamatkan diri. Nah oligarki yang mengambil kesempatan dana-dana yang nggak direalisasikan di daerah itu pasti jadi bailout buat oligarki. Siapa yang tahu oligarki pinjam dana daerah sebentar tuh 3 bulan, terus gubernur bilang ya pakai aja tuh, tapi balikinya jangan lewat bank gitu kan. Begitu-begituan tuh gampang betul terjadi karena pemerintah udah lemdak. Jadi sebetulnya pemerintah udah lemdak kalau kita hitung secara efektivitas birokrasi. Kalau pemerintah nggak bisa lagi menggerakkan ekonomi daerah, kendati uang ada di situ, itu artinya pemerintah nggak punya kapasitas lagi.